dimasak pelan-pelan gitu sampai dia bener-bener airnya menyusut semua ya. Lihat. Nih kalian lihat ya, ini bener-bener lembut banget. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin yang very staple Indonesian food yang udah mendunia, apalagi kalau bukan rendang ya. Jadi kalau kita bicara mau masak rendang tuh banyak yang udah pikirnya itu bakal repot, lama, dan lain-lain. Padahal bisa banget kita bikin dan gak serepot itu ya. Selain itu, rendang juga bisa buat stok di kulkas. Misalnya pagi-pagi tinggal diangetin, dibikin nasi goreng, atau bahkan bisa juga buat kalian jualan gitu. Langsung aja ini bahan-bahannya. Oke, yang pertama ini kita ada daging sapi. Kalian bisa pakai daging merah lainnya juga, kalau nggak daging berserat lainnya ya. Atau bisa juga kalian pakai jamur ya, king oyster mushroom. Kalau nggak oyster mushroom, kalian tinggal goreng dan cara masaknya ini sama banget. Oke, untuk bumbu keringnya di sini aku udah pakai yang powder semua. Cuman kalau kalian ada yang fresh dan kalian giling mendadak, itu pun bakalan lebih wangi ya sebenarnya. Di sini kita akan perlu bubuk ketumbar, jinten, lada putih, kapulaga, cabai bubuk, pala, kayu manis, bunga lawang, dan juga cengkeh ya. Untuk takaran pastinya kalian tinggal lihat aja di description box. Aku udah tulis lengkap. Oke, untuk bumbu halusnya sini kita perlu bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, dan juga cabai merah. Dan untuk tambah rempahnya lebih wangi lagi, ini kita akan pakai lengkuas, sereh, daun salam, daun jeruk, dan juga biar padang banget itu kita akan perlu daun kunyit, dan aku akan tambah daun pandan 1 ya. Itu nanti akan bikin si rendangnya wanginya enak banget. Oke. Nah, ini kenapa lengkuasnya kita nggak giling bareng, itu sebenarnya selera. Kalau misalnya kita giling lengkuas dan juga serehnya bareng, nanti dia menghasilkan rendang yang lebih berserat gitu ya, lebih berbumbu berserat. Itu up to you. Oke. Oh ya, lalu ini minyak, ini untuk ngeblender ya. Nanti aku pakai minyak kelapa. Terus kita perlu santan dan juga air ya. Ini kalau udah halus langsung masuk wajan. Kita nyalakan api. Lalu kita masukin rempah-rempah lainnya. Dan sekarang kita akan potongin dagingnya ya. Di sini aku pakai daging sapi sengkel atau shank. Kalau kalian mau pakai potongan lain nggak masalah sih. Oke, lalu sekarang kita akan gabungin ini semua bumbu halusnya ke dalam daging ya. Oke, ini sekarang kita akan aduk. Ini aku kayak remet-remet dipijit-pijit gitu loh. Tujuannya apa? Sebenarnya kayak satisfying aja gitu dan wangi kan. Jadi kesannya dia lebih merata gitu. Padahal kalau dimasukin langsung juga sama aja sih. Tuh lihat, kebayang ya, ini dagingnya udah tercoating sama rempah-rempah yang banyak. Nanti kita masukin ke pan. Dia agak kegoreng sedikit, baru nanti kita masukin cairan. Dia dimasak pelan-pelan gitu. Wangi banget. Nah, ini kita sambil pijet-pijet juga kayak gini. Ini tujuannya sebenarnya kalau misalnya kalian mau marinate semalaman itu boleh banget pakai garam juga kan. Itu supaya nanti si dagingnya tuh sampai tengah-tengahnya tuh dia ada asinnya berasa gitu kan. Karena memasak rendang tuh kita tahu itu perlu waktu yang lama ya, supaya semuanya bener-bener rempahnya masuk ke dalam dagingnya sampai tengah-tengah tuh enak. Nah, kalian sebenarnya bisa aja ngakalin dengan api yang lebih besar dan waktu lebih sebentar. Cuman kelemahannya biasanya tengahnya tuh dia lebih tawar gitu
gitu. Jadi bumbunya udah enak, udah asin, tapi tengah dagingnya tawar. Oke, udah kemasak gini, ini nggak usah sampai kering ya. Kalau bikin rendang, aku suka dia cukup kayak gini aja. Terus kita masukin daging. Ini cium ya aroma rempah-rempah yang dia kena panas, toasty, dan juga wangi. Oke, udah browning, udah wangi. Sekarang kita masukin santan dan juga air. Kita akan masak setelah dia mendidih. Kecilkan api dan sambil sesekali diaduk sampai bener-bener meresap semua. Oke, kita kasih garam, sedikit gula ya. Pasti ada yang protes juga kenapa rendang digulain. Tapi aku kasih dikit aja, enak. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti jadi lengket, nggak jadi rendang. Dikit aja, yang penting rasanya dia jadi balance. Dan ini aku kasih sedikit kaldu jamur. Nah, ini sebenarnya kalau kalian mau ngakalin supaya dagingnya cepat empuk, kalian bisa presto dalam keadaan seperti ini. Kalian presto 30 menit. Nah, kalau presto tuh kan dia nggak akan menguap kan airnya, jadi masih berkuah gitu. Setelah dipresto, setelah empuk, kalian lanjut masak lagi di pan. Dimasak pelan-pelan gitu sampai dia bener-bener airnya menyusut semua ya. Nah, kalau udah kayak gini nih udah enak sebenarnya. Ini namanya kalio ya. Tapi kita akan masak terus sampai jadi rendang. Perhatikan apinya juga jangan terlalu besar, biar rasanya bener-bener intens juga, nggak ada bau-bau gosong. Ini sebenarnya udah siap untuk dimakan dan ini enak banget karena ini tipe rendang yang lembut. Tapi kalau kalian mau rendang yang bisa awet, biasa kalau orang buat traveling, kalau nggak di vacuum pack buat jualan. Nah, ini udah ready kayak gini, kalian terus masak tapi harus pakai api kecil ya, supaya kandungan air atau moisture yang terkandung di dalam dagingnya itu juga dia ikut menguap sehingga dia awet makin lama ya. Karena kalau misalnya kalian mau makanan lebih awet tahan lama, tentunya kandungan airnya dia harus sedikit. Jadi bakteri dan juga mikroba lainnya dia nggak bisa berkembang dengan cepat gitu. Itu yang bikin dia awet. Lihat, nih kalian lihat ya, ini bener-bener lembut banget. Enak banget ya. Tapi kita mau keringin dikit lagi biar warnanya lebih gelap lagi, lebih menarik lagi. Kalau kalian mau rendang yang lebih kering, itu kalian bisa juga pakai daging potongan lain yang seratnya tuh lebih besar-besar dan nggak banyak lemaknya ya. Kalau sengkel tuh nanti dia hasilnya tuh enak kayak ada urat-uratnya gitu loh. Itu tergantung aja sama selera kalian. Nah, ini rendangnya udah jadi. Dia emang bukan yang sampai kering ya. Kalau kalian mau kering tadi aku udah bilang kalian masak lagi aja terus pakai api kecil, cuman itu akan lama juga. Tapi yang penting ini nih, semua bumbunya dia udah lengket ke dagingnya. Kalian bisa lihat tuh lengkuasnya aja dia udah terpisah-pisah kayak gini. Jadi kalian udah nggak akan keliru lagi mana lengkuas mana daging ya. Karena bumbunya beneran udah nempel semua ke daging. Gurih, berempah, dan juga tentunya wangi banget ya. Ini kebayang kalau makan sama nasi, enak banget. Dan yang aku suka tuh ini, dagingnya dia lembut kan, dan ciri khas sengkel gitu loh. Ada kayak sedikit urat-uratnya, jadi bikinnya lebih lembut, di mulut lebih enak lagi. Tapi balik lagi kalau kalian lebih suka yang daging khas biasa itu juga boleh. Dan perpaduan rempah-rempah kalau bikin rendang tuh dia sebenarnya harus pas ya, yang bikin rendang enak apa enggak. Jadi rempah-rempahnya tuh seimbang, nggak ada yang saling gimana ya, maksudnya kayak terlalu menonjol atau bikin rempahnya jadi kerasa nggak enak, terlalu nusuk gitu kan. Dan juga daun-daunnya tadi itu bikin wangi banget ya, ada daun pandan, daun kunyit, daun jeruk. Kalau gitu, thank you for watching, dan jangan lupa juga kalau kalian recook, tag ke @devinaherman @devispantry. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Thank you for watching and see you in the next video.